Kami mendapatkan titipan karena terpaksa kami menyampaikannya. Semoga ini jadi penghargaan, amanah dari kaum muslimin. Tentu saja ini tidak terlalu penting, karena yang paling penting adalah keikhlasan dan menjadi pahala yang akan terus mengalir. Muyasaroh ini, Masya Allah, kami mendapatkan banyak sekali desakan dari masyarakat Indonesia maupun luar negeri untuk sedikit mendapatkan statement lah. Kemarin mungkin bisa diceritakan sedikit ya, perasaan ketika waktu Muyasaroh itu disuruh sebagai syarat untuk ikut lomba, kemudian melepas sadar, waktu perasaannya gimana waktu itu? Bisa diterangkan supaya para muslimah ikut merasakan juga bahwa kadang-kadang kan banyak yang ingin memakai cadar, bahkan mungkin ingin berhijab, banyak tantangan. Nah kemarin tantangannya luar biasa gitu, di depan ribuan mata, kemudian seperti itu. Mungkin bisa diceritakan. Tolong bisa dibuka cadarnya. Tolong dibuka cadarnya karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional. Kalau tidak mau buka langsung didiskualifikasi. Tidak ada ilah mana? Tidak lah. Nizam, ada nizam. Asifah ya Ustaz, anak Ustaz. Peraturan nasional sudah diterapkan sejak MTSTQ tahun lalu di Pontianak. Bismillah. Jujur pada saat itu saya merasa kaget. Saya shock pertama kali mendengar ucapan salah satu dewan jurinya kepada saya. Dan kebetulan saat itu saya tampilnya siang hari mungkin kan. Jadi mungkin para juri juga udah mulai capek gitu. Dan saya juga mungkin mulai capek juga nunggu nomor antrian peserta saya. Jadi pas setelah tampil itu, ketika dewan juri mengeluarkan statement seperti itu, saya terkejut. Makanya saya sempat terdiam sebentar untuk berpikir, ini kalau saya turun, kira-kira apa yang terjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah masih menguatkan iman saya. Allah masih menjaga keistiqomahan saya dalam menjaga muruah saya dan muruah keluarga saya. Jadi saat itu alhamdulillah Allah menguatkan iman saya sehingga saya berani mengambil keputusan untuk turun. Bisikan atau apa untuk buka ada nggak seperti itu? Kalau bisikan tentu saja ada, Pak. Ada ya. Karena sebetulnya perjuangan saya untuk sampai ke titik itu juga berat, Pak. Karena kan seperti yang diketahui, untuk tampil di tingkatan provinsi pasti sebelumnya melewati tingkatan-tingkatan yang lebih rendah sebelumnya kan. Jadi saya sudah melewati tingkat-tingkatan yang sebelumnya dan sampai ke titik itu. Jadi ketika sampai di titik itu tentu saja ada banyak godaan setan. Nah itu apa yang kemudian membuat pertimbangan sehingga istiqomah tetap pertahankan? Saat itu yang membuat saya menguatkan keputusan saya adalah pertama kali saya ingat bahwa aurat perempuan itu tanggung jawabnya orang tua saya. Jadi ketika saya memutuskan untuk turun itu karena saya tidak ingin orang tua saya mendapat hukuman atas keputusan yang saya ambil. Dan di penghujung acara ini, para pemirsa yang Allah SWT, kami mendapatkan titipan, Pak. Jadi sekedar titipan. Dan kami tahu bahwa Masya Allah keluarga sama sekali tidak pernah memikirkan. Tetapi kami karena dipaksa, jadi terpaksa kami menyampaikannya. Semoga ini jadi penghargaan. Bapak, ini amanah dari kaum muslimin. Dan tentu saja ini tidak terlalu penting, karena yang paling penting adalah keikhlasan dan menjadi pahala yang tidak terputus, akan terus mengalir karena telah menginspirasi banyak pihak. Dan ini hanya sebagian yang kaum muslimin kami bawa pada hari ini. Mohon diterima Bapak, dan semoga jazakumullah khair para yang telah memberikan penghargaan pada beliau. Dan ini buat Ukhti Muyasaroh mungkin. Iya. Allah. Demikian para pemirsa,
kunjungan kami ke Medan, Sumatera Utara pada sore hari ini untuk menemui ukhtuna Muyassarah dan juga orang tuanya, dan ribuan bahkan jutaan doa terpanjat dari lisan-lisan kaum muslimin. Semoga ukhti Muyassarah, orang tuanya, diberikan oleh Allah SWT keberkahan, keistiqomahan, dan juga kita semua. Kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya ifah, punya keimanan dan ketaatan pada Allah SWT, konsisten untuk berhijab.